Dan bayangan saya, insya Allah Kabupaten Maros kalau pemimpinnya baik, potensi itu menjadi jauh lebih baik insya Allah. Dan saya percaya bahwa siapapun yang terpilih ke depan itu, kita akan ajak diskusi, kita akan support selama kita kemarusan itu dia tidak tinggalkan. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Apa kabar Bapak Wawan Mataliu SKSI? Alhamdulillah sehat. Dipanggilnya apa nih? Bapak atau Kak nih? Panggil kakak mau saya supaya biar lebih kelihatan muda banget gitu ya. Ya sampai kita keluar selesai broadcast ini kita dipanggil Om semua sama anak. Om bagi permen dong. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, di tengah pandemi dan juga kesibukan yang luar biasa pastinya dan juga sibuk sih sebenarnya. Apalagi sekarang lagi panas banget kan? Ya benar. Ini sudah memasuki musim kemarau kayaknya. Sudah lepas dari musim kemarau? Belum sebenarnya. Tapi kan kita tidak bisa bicara cuaca ini kan. Ya, simpang siur ya. Anomali betul ini cuacanya. Kadang panas, kadang hujan. Tiba-tiba hujan deras. Kemarin tiba-tiba nggak ada aba-aba gitu kan. Jadi musim ini pancaroba benar ini sehingga memang butuh kita saling menghibur supaya tidak ada sakit-sakit lagi toh imun kita nguat dan sebagainya. Yes, karena yang paling penting sekarang itu adalah imun, harus dijaga. Virus di mana-mana termasuk COVID-19 yang sekarang lagi merambah gitu ya. SKSI itu apa sih? Sarjana kasih. Ini viewers BDD yang ada di rumah terutama yang bagian Jawa, Jakarta ini pasti bingung nih. Kasih itu apa tuh? Disitulah yang jelaskan. Sarjana komunikasi deh. Komunikasi. Kemarin dapat gelar itu di kampus mana? Di Unifak. Oke. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2009 sampai 2019 10 tahun berarti 2 periode. Iya, 2 periode. Saya dengar kabar katanya modalnya itu Rp300.000 menjadi anggota dewan. 700. Saya naik lagi. Saya luruskan itu. Beberapa menit yang lalu bilang 300 naik lagi 700. Ada waktu 400 tahu di kantong. Di rekening 300. Berani sekali dengan modal seperti itu dan maju. Saya udah apa yang kita ngejok aja ya. Saya waktu pertama kali diajak, saya tidak cukup confidence. Siapa juga ini Wawan yang tumbuh di pasar tiba-tiba mau maju jadi caleg gitu kan. Ya saya laporan lah di pos ronda sama orang-orang tua di pasar. Babah, saya ini diajak sama partai jadi caleg. Tapi tidak ada modal. Ada di sini 300.000 sama di kantong 400.000. Adalah orang tua yang bilang, kalau kau lihat itu uang sebagai modal, segitu nilaimu. Tapi hitung-hitung Ki juga, ada Ki juga semua di sini. Kami juga ini modal. Itu yang membuat kemudian saya percaya bahwa ternyata politik itu bukan uang saja. Berarti modalnya bukan uang saja harusnya. Iya, gitu ya? Sistem sosial yang dibangun dengan baik itu juga adalah modal yang jauh lebih kuat dibanding uang karena pada akhirnya di 2 periode ini saya merasakan, bukan saya yang luar biasa sesungguhnya, mereka yang luar biasa mendrive diri untuk kemudian berada pada jalur yang sama, mendorong orang yang tidak jelas, dan itu bisa jadi gitu loh. Maksud saya hebat benar mereka ini jualannya di luar, gimana caranya dia menyampaikan ke publik siapa itu Wawan apa dan sebagainya. Jadi buat saya sesungguhnya saya hanya efek dari keluar biasaan orang tua di pasar, teman-teman di pinggiran sungai itu sehingga kemudian saya ikut dilantik di Jalan Urip itu kemarin. Gitu pengantarnya lah. Di Jalan Urip yaitu mendapatkan satu kursi dari 75 kursi yang disiapkan pada saat itu 2009. 2009. Oke. Dan tanggung jawab besar pada saat itu mengemban tugas pastinya sebagai anggota dewan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya beratlah karena tidak pernah juga saya sangka gitu. Percaya nggak percaya pada saat itu ya? Waktu nama muncul di koran, saya masih pikir-pikir mimpi kali ini. Jadi saya minta beberapa teman-teman. Bacakan dulu ini. Ya, baca dulu ini. Siapa tahu saya ini yang mimpi ini ada nama di situ. Ini bener bukan sih nama saya deh. Siapa tahu bukan kita ini, cek kok dulu. Siapa tahu ada Wawan yang lain gitu. Iya, oke. Karena kompetitor yang hadir itu kan anak bupati lah, ponakan bupati lah. Kompetitor yang orang-orang luar biasa pada saat itu. Buat saya sih sulit membayangkan ada tim
yang bekerja simultan apa dan sebagainya bisa melahirkan anak-anak yang tidak punya tempat sesungguhnya secara rasio di dalam ruang politik Sulawesi Selatan. Kok tiba-tiba bisa gitu loh. Makanya sampai hari ini juga saya jawab kemana-mana kalau ditanya kok bisa dilantik jadi anggota DPR ya. Kalau Anda bingung, saya juga sama. Kita dalam tataran yang sama ini. Siapa yang sangat luar biasa bekerja ini, gitu loh. Berarti ini bisa dikatakan sebagai jawaban dari keraguan orang-orang yang di sekitar kita, masyarakat umum yang biasa mengatakan bahwa untuk menjadi seorang anggota dewan daerah kabupaten atau bahkan pun di daerah provinsi Sulawesi Selatan pun salah satu modal utamanya adalah uang. Saya membantah itu. Saya secara tegas membantah itu. 2 periode saya melihat bahwa ruang sosial lah kemudian yang bisa mendrive jauh lebih cerdas bagaimana kemudian bangunan emosi para pemilih itu bisa tumbuh. Dan alasan orang memilih kan macam-macam juga. Saya punya joke ini. Jadi resiko dipilih oleh publik tanpa uang itu beresiko. Ya, itu beresiko. Kita akan mengalami kontrak yang utuh selama 5 tahun. Jadi sekali waktu saya ditelepon, saya sementara di kantor. Itu masih periode pertama? Di periode pertama. Wah, mana kau ini? Salah satu toko lah yang nelpon. Di kantor kau apa? Mau Kak Rapa ini? Tidak, ke Maros kau dulu. Toko ini berarti orang di Maros? Orangnya ya. Urusan apa Pak? Bilang tidak, ke Maros mau kau dulu, penting ini. Bilang mau Kak Rapat? Bilang pokoknya kau harus ke Maros, pergi urus ini surat pindahnya ini kamar kamu ini. Boy bisa gitu anak-anak bilang. Itu Tommin aku pilih kok jadi anggota DPR supaya ada anggota DPR ku suruh-suruh. Ini perspektif loh. Yes, betul. Tetapi kontrak 5 tahun itu yang kemudian saya ingin katakan bahwa dia merasa memiliki variabel politik yang bisa kemudian dia gunakan sebagai jalur untuk membangun ikhtiar-ikhtiarnya. Dan saya pikir itu yang harus sesungguhnya bisa sampai ke publik bahwa ketika Anda mendudukkan seseorang maka Anda punya instalasi untuk tiba pada kebijakan pemerintah. Dan ini yang kemudian berada di lingkaran saya. Itu yang kemudian membuat orang ternyata bekerja di sekitar saya. Salah satu alasan supaya ada anak buahnya bening anggota DPR. Kan begitu modelnya. Berarti menjadi pembantu gitu ya dari orang-orang yang telah tersebut. Idealnya anggota DPR itu sesungguhnya masyarakat kontrakan kok. Iya betul. Anda dikontrak 5 tahun untuk mengurusi daerah ini. Bukan berarti sebagai bos gitu kan? Bukan. Duduk enak-enak di ruang ber-AC, rapat. Ini yang tidak disampaikan ke publik bahwa 35 anggota DPR di Maros, 80 di DPR provinsi, 600 sekian di DPR RI, itu semuanya anak buahnya masyarakat. Mereka itu adalah orang yang dibayar oleh rakyat untuk memikirkan daerahnya masing-masing. Sesungguhnya idealnya seperti itu sih. Iya, betul. Itu. Dan saya berharap ya media komunikasi ini yang kemudian menjadi salah satu corong untuk mengingatkan teman-teman kita khususnya kelompok milenial bahwa pilihan-pilihannya ke depan itu adalah pilihan-pilihan yang menentukan masa depan tempat ini, karena mereka yang punya hak kewenangan. Sebodoh-bodohnya seorang anggota DPR, dia punya hak untuk mencampuri urusan anggaran, urusan pembangunan dan sebagainya. Makanya saya selalu bilang di mana-mana, kalau ada anggota DPR yang terpilih dan suatu saat namanya muncul di koran atau dia muncul di TV sebagai koruptor, jangan marah. Bisa jadi juga dia adalah orang yang mewakili masyarakat yang korup. Dia mewakili masyarakat yang korup. Jadi koruptor itu tidak berdiri sendiri. Dia adalah sebuah sistem yang dibangun. Dan bisa jadi tanpa sadar kadang-kadang kita berada di sekitar tempat itu. Kita juga ikut melahirkan koruptor gitu loh. Jadi kalau ada anggota dewan terpilih dan kemudian dia koruptor, coba nalari ke belakang, coba flashback dia. Kesimpulannya adalah ketika ada anggota dewan yang sudah terpilih pada saat itu dan duduk bertugas di di DPRD tersebut, itu berarti bisa dikatakan bahwa sikap ataupun apa yang dihasilkan dari anggota dewan tersebut adalah dilahirkan dari orang-orang yang memilih. Dia menjadi representasi orang yang memilihnya. Kalau orang memilihnya itu perangkat utamanya membaca caleg misalnya itu adalah uang, maka yakin saja bahwa Anda akan melahirkan koruptor. Karena tidak ada logikanya, modal ini ces. Oke. Habis misawaya, habis mie empang, habis apa dan sebagainya. Dan ketika duduk tiba-tiba
angka-angka gaji secara normatif tidak pernah bisa cukup, maka jalan pintas yang harus dilakukan. Kalau Bapak pribadi, mohon maaf saya potong, Bapak pribadi selama 2 periode ini pernah merasa korup nggak? Merasa korup pernah lah. Minimal korupsi waktu, kadang terlambat ke kantor. Kita berbicara masalah uang ini, Pak. Sampai detik ini saya menggaransi tidak. Menggaransi itu tidak? Iya. Bisa dikatakan bahwa orang-orang yang mendukung Bapak pada saat itu dan mendorong Bapak maju adalah orang-orang yang bersih juga gitu ya? Insya Allah. Tetapi yang terpenting bahwa mereka memberikan supporting bukan karena dia berharap suatu saat dapat uang. Sesungguhnya dia sementara memberitahu ke publik, kepada orang lain bahwa kalau ikhtiar publik ini bisa disatukan, kita bisa melahirkan tokoh siapapun orangnya. Ya. Gitu loh. Dan ini yang kemudian saya harap menjadi sikap umum dari teman-teman yang selama ini kadang-kadang sangat pesimis berhadapan dan bahaya jadi caleg itu kayak bahaya, banyak pemodal. Itu dia. Ini yang sekarang lagi menjadi wacana di luar sana sebenarnya. Makanya kalau saya sih sederhana, bikin rapor aja dulu. Bikin rapor aja dulu di tingkat sosial. Karena begitu rapor Anda bersih, begitu rapor Anda baik, maka publik yang akan berpihak. Publik yang akan berkata, saya akan berpihak si A, apapun resikonya, dibayar berapapun saya tidak akan goyang. Oke. Makanya, itu yang terpenting. Dan saya berterima kasih sudah diundang ke tempat ini, karena itu yang mau sosialisasikan kiri kanan deh. Tadi padahal sempat ragu ya untuk datang ke sini ya. Enggak juga. Di awal sebelum kita mulai saya tadi aja nih, kenapa saya diundang ke sini? Enggak, siapa tahu saja saya bukan orang yang cukup ekspektasi teman-teman di sini kemudian tidak cukup sesungguhnya. Toko apa tuh kayak ini. Ini baru beberapa menit sudah banyak inspirasi kita dapatkan. Enggak, minimal ini ya, kita sharing. Indonesia ini negara besar. Ya. Indonesia ini adalah jantung dunia ke depan. Tetapi pertanyaan terbesarnya, perangkat yang akan bekerja di dalamnya, betulkah itu adalah orang Indonesia dan bukan orang Indonesia? Itu akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita harus mengambil bahagian, melahirkan orang-orang yang capable untuk memimpin negeri ini. Dan kalau tidak, negara ini akan selesai. Ya, kita mungkin tetap menjadi Indonesia secara negara, tetapi kemudian seluruh sumber daya itu bukan milik kita. Karena kita tidak menempatkan orang yang benar. Olehnya itu pilihan politik itu bukan menjadi tim sukses dan bukan tim sukses. Pilihannya adalah melahirkan orang-orang yang pantas mengurusi negeri ini. Makanya di berbagai tempat saya katakan, jangan gunakan perangkat like in dislike dalam memilih orang. Ukur masa lalunya, kemudian variabelkan dengan harapan Anda di masa depan. Kalau terbaca, jadikan pilihan. Seperti itu, Pak Siga. Ya. Oke, baik. Setelah 2019 kemarin, masa periode berakhir dan memutuskan untuk tidak ikut berperang lagi di situ. Ya. Kemudian pulang kandang di Kabupaten Maros sendiri dan sempat mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati 2019 kemarin. Saya harus membawa narasi besar orang-orang yang merasa terpinggirkan bahwa mereka juga punya hak untuk kemudian memikirkan negeri ini, menjadi pemimpin negeri ini. Anak-anak yang lahir di kampung-kampung, di pinggiran sungai, dengan ekonomi yang lemah, harus paham bahwa itu wawan saja yang besar di pinggiran sungai, mandi di sungai, apa dan sebagainya, bergaulnya di pasar, bisa jadi calon juga. Bisa sebenarnya ini supporting. Jadi ini bukan ikhtiar personal, tetapi kemudian saya harus jalankan karena tidak boleh ke depan Kabupaten Maros ini itu saja yang kemudian lahir. Padahal bibit kita banyak. Dan ini harus dimotivasi. Kita harus mengambil peran, memberikan sampling sesungguhnya bahwa menjadi bupati itu siapapun punya hak. Anak-anak dari manapun, dari Moncoloy, Tompok Bulu yang selama ini kesulitan mengakses kota, harus membangun mimpi itu bahwa suatu saat saya bisa menjadi pemimpin kok. Dan sekarang lagi SD susah beli sepatu, beli ikat pinggang segala macam, itu tidak menentukan masa depan gitu ya? Saya di SMA, di SMA Negeri 2 Maros. SMA Negeri 2 Maros. Iya. Saya tamat dengan satu sepatu. Satu pasang sepatu. Iya, satu pasang sepatu. Sepatu itu yang mengantar saya, kiri kanannya bolong. Itu berarti 3 tahun selama di SMA itu terus yang digunakan? Nggak ada menton, bisa dibeli deh. Itu tahun berapa waktu itu? 91, 92, 93. Ya, setahun-tahun itulah di awal-awal 90-an.
Itu berarti waktu SMP SD pernah merasakan lebih susah lagi dong daripada itu ya? Saya tidak pernah menganggap susah. Saya merasa kaya. Setiap saat sih merasa kaya karena mungkin pada batasan tuntutan kebutuhan saya sudah terselesaikan ya. Ya, definisi sepatu buat saya alas kaki, bukan mereknya. Jadi saya tidak bukan brand yang harus mahal gitu ya. Yang namanya baju ya ada lengannya, kemudian agak putih sedikit, bisa dirinso 1 kali 1 bulan, ya, gitu-gitu. Walaupun mungkin kancingnya udah ada yang copot gitu kan. Variatif malah, ada yang merah di bawah, hitam di ujung atasnya. Atau mungkin ikat pinggangnya dari tali rapia. Tidak segetir itu. Oke, SD dulu di Saya di Maros. Saya sempat masuk pesantren. Kecamatan mana SD-nya? Di Maros Kota, di SD Negeri. Oh, di Maros Kota. Iya. Kemudian pesantrennya SMP berarti. SD SMP apa ya? Ada fase 1 tahun yang isinya ngaji-ngaji melulu aja gitu. Dulu orang tua saya berharap betul anaknya jadi ulama gitu. Sangat suka sama Zainuddin Amsat gitu. Dulu. Jadi bapak atau orang tuanya yang orang tua, ibu yang suka Zainuddin Amsat. Ya. Kalau bapak sendiri? Saya dari kecil ibu saya single parent dari kecil. Dari sebelum saya SD. Single parent. Tetapi saya tidak pernah merasa bahwa tim orang di pasar itu terkonsolidir secara sosial, menganggap siapapun anak kecil itu anaknya, sehingga saya bisa merasa memiliki banyak betul orang tua. Ya, jadi saya tidak terkondisikan menjadi menjadi pribadi yang tertutup dan sebagainya. Saya tumbuh dengan tradisi itu yang sangat plural dibangun di sana, dan itu juga saya pikir yang memberikan akses saya diri untuk kemudian sampai di DPR provinsi. Jadi 2/3 lah seluruh isi kepala saya ini mentoknya di situ. Mereka yang membangun awal, bahwa kemudian saya baca buku itu hanya sekedar melengkapi saja. Titik sosial saya di situ. Itu yang membuat saya kemudian punya tempat, saya pikir. Saya kembali di masa sekolah dulu, waktu SMP dulu kan sempat jadi pesantren ya, masuk pesantren ya. Iya. Itu kegiatan otomatis kan berhubungan dengan pelajaran-pelajaran agama, kemudian pelajaran-pelajaran yang tentunya yang lain yang berhubungan dengan akidah dan akhlak gitu kan. Itu pada saat di pesantren dulu sempat kepikiran gak sih untuk mencicipi kursi di DPRD ataupun mencicipi gimana sih rasanya menjadi seorang yang bertanggung jawab di pemerintahan? Bayangan saya selesai di Mangkoso, saya selesai di pesantren. Jago ceramah dulu dong. Enggak juga sih. Tapi bisa ya. Buat sempat keliling-keliling juga ya masjid-masjid ya. Kalau Ramadan tiba ya adalah dulu waktu masih kecil kita ini diundang-undang gitu loh. Mungkin bukan buat nonton ceramahnya, nonton luconnya saja ya. Tapi minimal untuk ngutip 1-2 ayat boleh lah. Apa satu hal yang Bapak pernah kerjakan di masa lalu pada saat SD SMP dulu yang sampai sekarang pun teman-teman banyak belum tahu? Apa ya? Kalau panjat pagar mungkin sudah pernah kali ya, sudah biasa kali ya. Curi mangga palingan itu rahasia besar saya. Hah? Iya. Curi mangga rahasia besar? Ya, karena kan di pasar itu ada kompleks di sekitar saya, kompleks. Oh, curi mangga bukan dari pohonnya? Dari pohonnya. Jadi dari pohonnya. Ada satu perumahan yang mangganya bukan mangga kampung gitu. Mangganya yang mangga mahal gitu mangga ya. mahal. Bibitnya susah. Golek lah, apalah, harum manis lah. Oke. Jadi biasanya kalau malam-malam masuk ke perumahan itu dapat 1-2 biji. Kalau kebetulan pemiliknya sudah tidur. Itu SD SMP? SD saya perasaannya. SD ya. Dan itu punya teman sendiri. Sampai sekarang belum ketahuan. Saya sudah pernah minta maaf. Masih SD juga waktu itu? Minta maafnya? Bukan. Nanti setelah kita reunian. Wow. Ya, sekitar puluhan tahun gitu ya. Saya pernah kurang tahu lah hitungannya. Hampir setiap tahun sih. Enak emang mangganya. Namanya siapa temannya itu? Biarlah saya tidak usah sebut. Gak apa-apa, jadi nostalgia gitu kan. Nostalgia kita. Biar dia nanti begitu nonton media ini dia langsung ketawa gitu supaya dia tahu ternyata dia bagian penting gitu loh. Iya. Ternyata Bapak Wawan ini adalah seorang pencuri di masa kecilnya dulu ya. Pencuri mangga maksudnya.
kenakalan bersama sesungguhnya. Masing-masing teman-teman kan punya variabel itu gitu. Ada kelompok yang suka manjatin pisangnya orang, gitu-gitu kan. Gak apa-apa masa kecil seperti itu, tapi yang penting jangan pada saat di anggota dewan seperti itu nggak boleh. Ya kan? Betul-betul cocok itu. Itu yang paling jangan penting. Sampai ketika seseorang sampai di puncaknya, dia kemudian melakukan hal yang sama gitu. Saya pengen mengulik lagi deh, satu hal lagi deh yang paling krusial yang orang lain tidak tahu gitu. Pernah ditabrak truk dan tidak ada yang tahu. Orang tua tahu? Ibu tahu? Enggak. Disambar sih, disambar. Itu berbekas betul. Karena saya bolos waktu itu mau nonton sepak bola di Kasikebo. SMP. Iya. SMP. Iya. Karena kita harus sembunyi dari guru, sembunyi dari banyak teman. Akhirnya cara ngacirnya nyebrang jalan itu salah gitu loh. Oke, akhirnya kesambar truk lah. Sambar truk gitu. Parah? Jadi, tidak ada luka yang muncul, tetapi kayak remuk gitu loh. Sampai sekarang pun banyak yang tidak tahu itu. 1-2 orang lah, teman-teman dekat saya yang pernah saya ceritakan. Dan itu berbekas betul bahwa betul juga setelah saya dewasa, setelah saya baca kejahatan pun kalau dikerja profesional itu luar biasa. Ini kan kejahatan. Saya tidak kerja secara profesional, saya bolos dan tidak profesional cara bolosnya. Akhirnya dicium sama truk dari samping. Oke. Untung nggak sampai cium tanah air ya. Enggak lah. Nggak sempat terlempar ke trotoar gitu, sempat terlempar. Tapi alhamdulillah tidak ada luka sih. Oke. Silakan minum dulu. Saya akan mengajak bermain games. Kita ada game sedikit. Ini biasanya kalau ada narasumber yang datang kita briefing untuk main games. Viewers di rumah pasti pada bingung nih. Narasumber kita nggak tahu sama sekali kita ada games. Oh gitu ya? Ya. Jadi games kita gampang. Games kita tinggal menjawab dua pilihan yang saya bacakan sebentar dan langsung dijawab. Boleh. Ya, tapi harus dengan cekatan, nggak boleh mikir. Insya Allah. Baik, yang pertama adalah berkuah atau tidak berkuah? Berkuah. Makanan favoritnya yang berkuah apa? Saya dibesarkan oleh mie instan. Sampai sekarang pun masih suka mie? Sampai sekarang masih. Berikutnya adalah makanan pedas atau tidak pedas? Pedas. Berarti mie instan yang pedas suka ya? Suka lah. Kalau kopinya sekarang diganti jadi mie instan? Include berdua juga nggak apa-apa. Tetap ya. Baik, yang berikutnya adalah film luar negeri atau dalam negeri? Saya suka film Prancis. Saya suka. Bisa bahasa Prancis sedikit? Enggak sama sekali, tapi saya suka mereka menggarap film. Film Prancis yang disukai? Taksi. Jangan-jangan taksi dia yang suka ini. Pernah nonton juga sih. Oke. Mereka adalah masyarakat filmnya cerdas gitu. Dia bisa melibatkan kita secara emosional di dalam film itu dengan cara tanpa harus tahu artinya gitu ya. Dia pintar mengikat penontonnya. Sama dengan media komunika kayaknya nanti insyaallah. Oke. Baiklah. Berikutnya adalah lagu luar negeri atau dalam negeri? Aku suka lagu dangdut deh. Lagu apa yang paling suka? Roma Irama. Judulnya? Hampir semua albumnya Roma Irama saya suka. Oke. Iya. Judi. Itu dia. Menjanjikan kemenangan. Asik. Bapak yang harusnya nyanyi, Pak. Saya nontonnya doang. Saya nonton. Saya suka dengarnya aja. Buat saya Roma Irama itu adalah orang yang berhasil menyisipkan nilai di lagunya. Ya. Dan dia tidak menggunakan variabel di luar Indonesia untuk menyampaikan ke publik gitu. Itu yang membuat saya merasa hormat. Dari dulu sampai sekarang pun suka. Ya, saya suka. Sudah pernah nonton konser? konsernya? Hal yang saya tidak suka dari Roma Irama, dia memasuki ruang politik. Oke. Ya, selebihnya saya suka. Bang Haji, tolong diperhatikan baik-baik. Ini aspirasi dari fans Anda. Permisi Bang Haji. Bentar dulu, tapi sudah pernah nonton konsernya dong? Saya pernah manjat dikasih kebok gara-gara Roma Irama. Beliau pernah tahun berapa ya? Saya masih kecil lah. Konser di mana waktu itu? Di Maros. Beliau pernah hadir di tahun 80-an, 90-an kali ya. Waktu itu pengen banget nonton dan buat karisnya nggak ada. Jadi ya rombongan lah kita manjat pagarnya stadion gitu. Wow. Dan puas betul saya nonton Roma Irama waktu itu. Joget-joget pasti ya. Dengan sonatanya itu.
Kalau sekarang soneta. Soneta. Sonata sih. Kalau sekarang Rhoma Irama datang dengan sonetanya untuk konser lagi? Masih pengen nonton. Tapi insya Allah saya tidak bakal manjat lagi lah. Tapi biasanya kalau orang mau nonton itu kan harus persiapan lagu dulu nih. Coba nyanyi sedikit deh. Apa ya? Itu tadi udah di. Nggak boleh, jangan saya kan. Yang ngefans kan apa Bapak ya? Kok tiba-tiba hilang gitu? Lagu apa Rhoma Irama? Judi menjanjikan kemenangan. Saya kalau dipanjangin bisa dipanggil saja di musik dan. Coba Bapak deh coba. 2 periode jadi anggota Dewan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah sekarang hibur pendukung-pendukungnya. Saya tidak pernah mewakili orang yang pintar menyaring. 2 periode saya mewakili orang yang pintar teriak, yang jualan di pasar apa dan sebagainya. Jadi agak kesulitan betul saya disuruh nyanyi gitu. Apa lagu lagi? Oke. Sekarang coba aja. Itu lagu-lagu barunya. Oh lagu lama coba. Lagu-lagu lamanya apa ya? Ani. Terus kan dong. Katanya fans. Ku cinta padamu. Ada lagu idolaku di situ deh. Sementara jangan diganggu saya. Okay. Bunga desa yang ku cinta, hanya padamu lah ku lantungkanlah. Udah cukup. Tanggung sekali. Itu tahun biar berapa? Penasaran orang. Berarti nanti dibayar aja karaokean kita ya. Ya. Kalau di karaokean saya bisa lah kayaknya. Ya harus setelah ini kayaknya ya. Enak tuh. Baik, saya pengen ajak dulu nih, ya kan? Tadi kita membahas masalah beberapa prestasi yang sampai 2 periode di sebagai anggota Dewan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah sekarang saya pengen bertanya masalah ini sebagai founder LORSA, Laskar Orang Biasa. Kenapa tercetus Laskar Orang Biasa tersebut? Ini kalau nggak salah adalah kaum milenial kebanyakan situ ya? Nggak juga, orang-orang biasa isinya, orang-orang biasa yang kemudian saya ajak diskusi gimana caranya kemudian sebagai orang biasa bisa turut serta mengambil peran memikirkan daerah ini. Gitu loh. Karena pada akhirnya yang akan merasakan efeknya ini kita orang-orang biasa ini yang akan kena efeknya. Seperti apa ke depan daerah ini, orang-orang biasa yang paling kuat terkena imbasnya. Kalau jalanan berluban dan sebagainya, rata-rata yang kena imbasnya itu teman-teman yang naik motor apa dan sebagainya. Mereka yang punya mobil mewah enggak lah. Ya, kalau kemudian pasar ini bocor dan sebagainya, bukan mereka yang punya rumah elit loh yang kena yang belanjanya di mall. Orang-orang biasa yang belanja di pasar itu yang kemudian harus menerima kenyataan kehujanan dan sebagainya. Sehingga kami ngumpul-ngumpul, ayo kita bikin apalah supaya agak keren dikit, ngasih nama lah. Kenapa kemudian namanya Laskar? Laskar ini terminologi masa lampau kita yang membuat negeri ini merdeka dan mereka tidak pernah dicatat oleh sejarah. Ya, ada orang Laskar. Ada Laskar apalah, Jundul lah apa, nama-nama laskarnya aja yang kita ingat. Tetapi kemudian orang-orang di dalamnya itu tidak pernah dicatat oleh sejarah. Bayangan saya semangat itu yang kemudian harus kami ambil. Walaupun nanti mungkin akan tidak dilirik juga sama sejarah. Tidak ada persoalan. Yang paling penting adalah punya andil di situ. Tidak ada persoalan. Yang harapannya sih kita punya andil membuat Maros ini menjadi jauh lebih baik. Itu yang terpenting dan kenyataannya setelah ngumpul-ngumpul bangunan gagasan mereka luar biasa. Pada akhirnya saya percaya bahwa ketika orang-orang biasa itu berkumpul, minimal kalau dia tidak luar biasa, dia tidak biasa. Bisa menciptakan momentum dan segala macam. Dia sudah melahirkan, saya hasil kerja mereka. Saya ini adalah hasil dari pernyataan sikap orang-orang biasa sesungguhnya. Untuk berkata bahwa kalau kami solid, kami bisa melahirkan apa saja yang kami inginkan. Dan semangat ini sesungguhnya saya berharap bisa kemudian berimbas panjang ke adik-adik saya yang milenial hari ini. Saya berharap jangan menjauhi politik, karena pada akhirnya kebijakan yang akan menentukan masa depan Anda. Ambillah bahagian, melahirkan proses kepemimpinan yang sehat, dorong itu agar supaya masa depan Anda bisa dengan baik, bisa berjalan dengan baik. Karena sekolah yang baik, rumah sakit yang sehat, rumah sakit yang layak itu
kebijakan pemerintah, itu kebijakan orang-orang yang menentukan arah satu daerah, sehingga kita harus ambil bahagian melahirkan orang-orang yang memegang kebijakan itu. Itu yang terpenting. Oke. Dan Bapak bisa dikatakan sebagai orang yang juga sangat dekat dengan kaum milenial ya, anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Saya bertemu dengan mereka, saya setiap saat merangkul anak-anak yang sebenarnya sih kadang-kadang mereka tidak rangkul, saya gagah-gagahan datangi mereka kok gitu. Saya yang kadang-kadang jauh lebih rindu ke mereka. Berarti harus banyak referensi kosakata dong? Enggak juga, mereka juga tidak nuntut macam-macam kok. Diajak ngobrol, ngopi bareng, paling segitu-segitu aja. Diskusinya juga nggak ribet-ribet amat, nggak bicara tentang wajah Korea yang cantik dan sebagainya. Mereka bicara yang nyantun-nyantun saja, biasa-biasa. Oke, kalau begitu saya pengen tantang sedikit deh. Ya, boleh. Saya tanyakan beberapa kosakata yang memang digunakan sama anak zaman sekarang. Kira-kira Bapak mengerti nggak ini kira-kira? Yang pertama adalah kata bucin. Pernah dengar kata itu? Pernah. Oke. Itu maknanya apa tuh? Apa ya? Itu akronim tuh. Akronim ya? Dari? Bukan cinta ujungnya itu ya? Betul, tapi bunyinya apa? Ampun saya. Tadak, waktu habis. Bucin, budak cinta. Oh, bucin itu budak cinta. Yes. Yang berikut gabut, tahu gabut? Kalau itu saya sering dengar dan saya tidak paham. Tapi serius. Pernah pakai? Enggak. Gabut itu saya ada di grupnya mereka, saya baca doang. Ini apaan? Gabut itu kalau kita lagi di jalan tiba-tiba agak gelap, banyak smoke gitu kan? Ya, oke, memang bukan zamannya sih, saya pelesetan tadi tapi nggak disambut. Ya kabut. Gabut itu adalah kurang kerjaan. Oh gitu ya, kurang kerjaannya. Biasa sih statusnya mereka gabut nih. Apaan? Saya lama ini kuliah kok gak pernah ketemu di kampus ini kata. Bukan jurusannya soalnya. Yang berikutnya adalah Wallace. Kalau itu pernah saya pakai kapan hari? Pakai tapi nggak mengerti artinya apa? Ya, saya nanggepin status Wallace juga saya gitu. Wallace apa dong? Nggak tahu saya. Wallace itu adalah kan biasa kalau anak gaul zaman sekarang ya kosakata itu dibalik-balik. Itu dari kata slow ya kan, dibalik jadi Wallace. Alah, kita tapi nggak tahu artinya gimana sih. Yang berikut adalah mager. Mager tau nggak artinya mager? Mager. Ini akronim juga nih. Mager. Malas gerak gitu ya. Betul. Saya ini agak baru karena baru 2 hari lalu saya dengar. Oke. Maksudnya mager. Ponakan saya bilang mager. Apaan tuh? Lagi malas aja om. Oh malas gerak berarti. Gitu, ya. Yang terakhir adalah SKSD. Mohon maaf, bukan SKSD. Bukan titelnya Bapak. Kalau ini baru saya dengar ini. Serius. Ini justru lama loh kosakata ini. Enggak, baru saya. Saya konsumsi bahasa saya sih di kamus. Ini persoalannya ini anak-anak setiap hari kan nambah referensi apa segala macam. Dan jujur saya kesulitan betul saya ngikuti gaya bahasa mereka gitu. SKSD sok kenal sok dekat. Kalau ada orang yang sok akrab itu berarti SKSD. Beda sama SKSI. Terima kasih. Itu untung saya ke tempat ini. Saya jadi punya referensi baru. Jangan pulang-pulang dari sini tiba-tiba bahasa gaul terus dong. Saya takutnya Bapak sampai di pasar bikin orang-orang di pasar bingung nanti. Ini apa artinya nih? Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah hadir. Tapi saya ada satu pertanyaan terakhir. Ini kan Bapak kemarin sebagai bakal calon walaupun sebenarnya rezekinya belum di situ. 2 pertanyaan terakhir deh. Yang pertama adalah ada plan lagi ya ke depannya untuk mencoba untuk maju keberuntukan lagi gitu. Ikhtiar terlibat di proses perbaikan daerah ini akan seusia dengan umur saya. Apakah kemudian maju lagi atau tidak? Yang jelasnya ruang pengabdiannya akan saya cari dan saya akan teman-teman banyak. Dan kalau ruang itu kemudian alhamdulillah dibuka lagi misalnya menjadi kandidat ke depan, it is okay. Atau kalau kemudian kembali juga ke pasar jadi pedagang yang baik, itu juga bahagian dari proses untuk kemudian memperbaiki daerah ini. Ya. Setiap orang yang kemudian bekerja sesuai dengan aturan yang ada, walaupun cuma satu sektor aja yang satu sektor saja, Anda menjadi pedagang yang baik, sesungguhnya Anda sudah membantu negara. Ketika Anda menjadi host yang baik, Anda sudah membantu negara. Terima kasih banyak. Anda sudah menyelamatkan negara ini dari hoax dan sebagainya.
Itu yang terpenting. Ya. Yang terakhir pertanyaan saya adalah sekarang ini kan lagi pilkada ya di 2020 untuk Kabupaten Maros asal Bapak sendiri. Harapan Bapak untuk siapapun nanti yang akan terpilih sebagai pemimpin daerah di Kabupaten Maros. Harapan Bapak kepada beliau, siapapun, jangan sebut nama karena kita belum tahu nih siapa yang akan maju nanti ya. Saya berharap marwahnya Maros ini kembali. Maros ini pernah menjadi daerah penghasil beras premium. Camba itu pernah menjadi identitas sosial di Makassar. Pejabat itu nanti merasa gagah kalau dia mengkonsumsi beras dari Camba, ikan dari Cenderana, dari Bontoa. Variabel-variabel ini yang harus kemudian didorong kembali. Maros harus dikembalikan ke kitanya sebagai salah satu lumbung pangan terbesar di Indonesia Timur. Yang kedua, tempat ini Maros itu adalah wadah mencetak sedemikian banyak atlet nasional. Tempat ini berkali-kali mengantar orang. Mudah-mudahan pemerintahan yang baru nanti memberi itu ruang. Kemudian ketiga, yang terpenting hari ini, Kabupaten Maros ini adalah daerah yang berbatasan langsung dengan Makassar, dan Maros lah yang menjadi pintu masuk dari seluruh proses transportasi yang ada di Anda terbang dari Jakarta, tibanya bukan di Makassar, Anda tiba di Maros. Ya. Karena bandara letaknya di Maros. Artinya apa? Bahwa ke depan semakin pesatnya bandara ini, semakin pesatnya transportasi berlangsung, maka akan semakin banyak hal yang tiba di Kabupaten Maros. Dan itu butuh SDM yang cukup untuk menanggapi itu. Sehingga saya berharap pemerintahan tidak hanya lip service saja menyampaikan akan mendorong pertumbuhan sumber daya manusia kita ke arah yang lebih baik, tetapi dia harus ditunjukkan dalam bentuk yang real, ya, pembangunan sekolah apa dan sebagainya harus diwujudkan ya, gitu ya. Harus diwujudkan lah, memberikan beasiswa kepada teman-teman yang punya kapasitas, karena selama ini pemerintahan di berbagai tempat tidak melihat SDM itu sebagai proses investasi, padahal itu yang jauh lebih penting. Investasi besar. Investasi besar yang akan menggaransi baik buruknya satu daerah itu adalah investasi sumber daya manusianya. Dan orang Maros ini tidak punya alasan hari ini untuk merasa tertinggal di SDM-nya dibanding orang lain. Saya ingin closing pernyataan saya bahwa salah satu putra terbaik Kabupaten Maros itu di berbagai tempat diundang secara terhormat oleh berbagai negara. Mudah-mudahan suatu saat dia bisa hadir di media komunika ini. Akan kita undang. Ya, lahir di Ramang-Ramang apa dan sebagainya. Ternyata dia kemudian hari ini menjadi namanya Musawir. Dia adalah tokoh muda yang menjadi perbincangan internasional karena gagasannya tentang daun kelor. Dia dianggap, temuannya hari ini dianggap bisa memperbaiki peningkatan gizi di Kongo. Di berbagai negara Afrika itu hari ini namanya disebut. Kalau orang seperti Musawir ini kita bisa bukakan ruang sebanyak mungkin, saya pikir daerah ini akan menghasilkan tokoh nasional di akademisi dan sebagainya. Dan bayangan saya, insya Allah Kabupaten Maros kalau pemimpinnya baik, potensi itu menjadi jauh lebih baik insya Allah. Dan saya percaya bahwa siapapun yang terpilih ke depan itu kita akan ajak diskusi, kita akan support selama kita kemarosan itu dia tidak tinggalkan. Oke, luar biasa, bijaksana, dan bisa dikatakan masih jiwa mudanya masih sangat terasa. Di luar konteks itu saya bisa bicara yang lain. Oke. Saya berharap pilkada ini di Maros ini, pilkada itu selalu berpotensi chaos, dan media adalah sarana yang bisa mentransformasi hal aman menjadi chaos dan hal chaos menjadi aman. Saya berharap betul, gitu ya. Saya berharap betul media komunika ini mengambil tempat untuk membuat semuanya tenang, membuat semuanya baik. Karena sebenarnya yang paling penting adalah kompetisi yang tapi sehat. Sekali lagi adalah yang sehat, dan sekali lagi adalah kita semua orang Maros, kita semua satu, apapun partai pendukung kita, apapun pilihan kita semua satu dan akan dipimpin satu orang. Itu aja yang paling penting. Gitu kan, siapapun yang terpilih nanti. Bapak kayaknya yang simpulkan perbincangan dengan cantik. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah hadir, dan akhirnya saya membuktikan bahwa Bapak layak kita undang di sini. Tadi bertanya di awal soalnya, saya layak gak sih untuk duduk sini? Layak sekali Bapak. Terima kasih banyak sudah hadir. Singkat pamit mundur, inspirasi untuk Anda BDD Indonesia. Sampai jumpa.